Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo Aditya Putra, absen 27 dari kelas 11 PS1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendudukan Jepang di Indonesia, materi sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada kedatangan Jepang di Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di India Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang menarik simpati masuk Indonesia. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Dan yang keempat ini ada Jepang membentuk gerakan 3A. Lalu ada dampak penduduk Jepang di Indonesia. Pertama itu di bidang politik, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang kedua, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 kepresidenan atau Shiyu. Yang ketiga, mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan Jepang, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang-orang Jepang. Yang keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chosong-in pada 1 Agustus 1943. Yang kelima, membentuk organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokoh yang dikenal sebagai empati serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan suku. Yang keenam, mengganti Majelis Islam A'la Indonesia atau MII menjadi Masyumi pada 1943. Membentuk Jawa Hokkaido atau Himpunan Kebangkitan Jawa pada 1 Januari 1944. Lalu ada bidang ekonomi, membentuk Kuimai atau Koperasi Pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Yang ketiga, SDA dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Lalu ada bidang militer, menugaskan polisi rahasia Kempentai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer. Di antaranya ada PETA, Giguyen Seinendan, Keibon, dan Barisan Pelopor, Fujinkai, Gakotai, dan Heiho. Lalu ada perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, ada cara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting pembentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Lalu ada melalui putra poet atau disebut poetra, misalnya Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur, membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang pertama, ada cara bawah tanah. Tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah diantaranya kelompok Soekarni, kelompok Achmad Soebarjo, kelompok Sultan Syahrir, kelompok pemuda perlawanan bersenjata, penolakan santri-santri pondok pesantren Sukahama Singaparna, pemimpin KH Zainal Mustafa untuk melakukan Seikekere, perlawanan bersenjata. Peristiwa Indramayu terjadi pada bulan April 1944, disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagai hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Yang kedua, ada di bawah pemimpin seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chotpling. Lalu ada perlawanan bersenjata, perlawanan peta di kota Blitar pada 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Yang kelima itu ada perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu ada janji kemerdekaan dan BPU PKI. Yang kedua, ada proklamasi kemerdekaan. Sekian materi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.